dengan benda tak hidup lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu haikos dan logos. Haikos artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 dan 1914. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam benda hidupnya. Individu, populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik. Komponen abiotik dalam lingkungan meliputi udara yang tersusun atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Angin, kelembaban, air, tanah, mineral, cahaya, suhu, pH, salinitas atau kadar garam, dan topografi. 1. Udara. Udara di atmosfer tersusun dari nitrogen 72%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. 2. Air. Air digunakan sebagai pelarut di dalam sitoplasma untuk menjaga tekanan osmosis sel, mencegah sel dari kekeringan. 3. Mineral. Mineral yang diperlukan tumbuhan misalnya belerang, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, besi, natrium, dan klorin. Mineral itu diperoleh tumbuhan dalam bentuk ion-ion larut di dalam tanah. Mineral tersebut digunakan untuk berlangsungnya metabolisme tubuh dan penyusun tubuh. 4. Cahaya. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. 5. Suhu. Makhluk hidup umumnya dapat bertahan hidup hanya pada kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Hewan-hewan berdarah panas ada yang mampu hidup pada suhu di bawah titik beku. Suhu rendah tidak mematikan sebagian makhluk hidup, namun menyebabkan makhluk hidup tersebut seolah berhenti kehidupannya. Makhluk hidup itu mengalami hibernasi. 6. Keasaman atau pH. Makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memiliki pH yang netral. Lanjut. 7. Kadar garam atau salinitas. Jika kadar garam tinggi, sel-sel akar tumbuhan akan mati dan akhirnya akan mematikan tumbuhan itu. 8. Topografi. Topografi artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Topografi berkaitan dengan kelembaban cahaya. 9. Faktor pembatas dan toleransi makhluk hidup. Di dalam ekosistem terdapat faktor pembatas dan faktor toleransi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. B. Komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan termasuk manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan perannya di dalam ekosistem, komponen abiotik dapat dibedakan menjadi produser, konsumer, dan dekomposer. 1. Produser. 2. Konsumer. A. Pola-pola hubungan dalam ekosistem. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik antara sesama komponen biotik maupun antar komponen abiotik. 1. Interaksi antar individu membentuk populasi. Suatu populasi dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri: A. Memiliki kesamaan morfologi, B. Memiliki kesamaan fungsi fisiologi, C. Dapat melakukan perkawinan silang, D. Dapat menghasilkan keturunan fertil. 2. Populasi antar populasi membentuk komunitas. Komunitas dapat mengadakan definisikan sebagai interaksi kumpulan berbagai populasi baik maupun hewan, tumbuhan, manusia pada suatu kawasan tertentu yang saling. 3. Interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk sistem lingkungan ekosistem. 4. Interaksi antara ekosistem di permukaan bumi membentuk biosfer. Lapisan permukaan bumi yang dihuni organisme yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan bumi yang dikenal sebagai biosfer atau ekosfer. Habitat adalah tempat hidup organisme. Misia adalah peran organisme dalam habitatnya. Lanjut. D. Suksesi dan klimaks. Ekosistem tidak diam dan tidak statis, melainkan selalu berubah atau dinamis. Aliran energi dalam ekosistem. Sumber energi adalah cahaya matahari oleh produser tumbuhan hijau. Energi matahari diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis yang kemudian disimpan sebagai makanan amino. Ini seperti ini ya. Proses makanan dimakan dari produser hingga karnivor. Puncak dapat digambarkan dalam bentuk linear sehingga membentuk rantai memanjang disebut sebagai rantai makanan. D. Jaring-jaring makanan.
Rantai makanan merupakan gambaran sederhana dari proses makan dimakan yang terjadi di alam. Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan populasi yang lain. Piramida ekologi telah diuraikan sebelumnya bahwa di dalam ekosistem alami, jumlah produsen pada tingkat trofik 1 merupakan jumlah terbesar. Jumlah konsumer yang berada di tingkat trofik 2. Daur biokimia. Siklus atau daur unsur kimia tersebut berputar melewati tumbuhan makhluk hidup, tanah dalam bentuk senyawa-senyawa kimia.